sekarang kita masuk acara berikutnya, pertanyaan-pertanyaan, saudara. Shalom, maaf mau bertanya, mau baca. Ya, saya Marta, Tangerang. Ya, shalom Marta. Dalam live streaming Bapak kemarin, pujian awal acara adalah Tuhan, inilah yang ku mau, kau jagai hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Lalu awal khotbah Bapak sempat ya menyampaikan ulang ya tentang lirik pujian tersebut ya. Yaitu yang mau saya tanyakan, yang benar itu Tuhan jaga hati kita atau kita yang jaga hati kita sendiri ya Pak? Mohon petunjuknya. Karena Amsal 4 ayat 2-3 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, puji Tuhan, pertanyaan yang baik Marta. Yang lainnya juga ya yang benar ya. Kita jaga hati kita, disuruh Tuhan jaga hati kita, atau kita minta Tuhan jaga hati kita, saudara. Ya, pertanyaan yang baik sekali. Ya, saya jelaskan. Yang benar, yang paling tepat, ya dua-dua tidak salah. Yang paling tepat, ya kita mau jaga hati kita, lalu minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong aku jaga hati ini, jagai Tuhan. Sebab kita jadi pelaku firman, tapi dengan kekuatan kita, seringkali kita gagah. Maka sekalipun kita ini sedang melakukan perintah Tuhan, minta Tuhan memberikan pertolongan. Sehingga kita bisa jaga hati kita dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menjagai kita. Ya, dua-dua. Jadi kita jaga hati dengan pertolongan Tuhan. Minta Tuhan tolong kita. Ya, jaga hati kita. Lalu dari Cecil. Ya, Shalom mau baca dalam kesempatan ini mau sedikit sharing dan mohon pencerahan dari Bapak mengenai masalah dalam keluarga saya. Saya tinggal bersama mertua serta ipar-ipar. Minggu kemarin kami berselisih. Pak, ceritanya ada seorang tetangga yang sudah pindah dan datang bertamu di rumah yang tinggal beberapa minggu di tempat kami. Dan anak dari tamu itu mengambil uang orang tuanya tanpa mengetahui orang tuanya. Anak itu mengambil uang ibunya ya melalui ATM ibunya dan mengajak ipar-ipar saya untuk pergi jalan-jalan serta berbelanja. Dan saya mengetahui hal tersebut. Singkat cerita, karena saya tahu itu salah, maka saya menegur mereka untuk supaya memberitahukan perihal perbuatan anaknya kepada ibu anak itu. Tetapi ipar-ipar saya menolak. Kemudian akhirnya saya yang melaporkan pada ibu anak itu. Tapi pada akhirnya saya dimarahi ipar-ipar saya karena sudah memberitahukan hal tersebut kepada ibu anak itu. Apakah saya salah jika saya membenarkan suatu tindakan yang salah, Pak? Jika saya tahu itu salah, lalu saya diam saja, maka apakah saya juga ikut salah? Ya, saat ini saya harus bersikap seperti apa ya Pak? Jadi ya Ceci lihat ada tamu, anaknya ambil uangnya ibunya gitu ya. Tadi ya lalu dilaporkan kepada ibunya. Nah, ipar-iparnya memarahin dia. Jadi yang betul gimana? Lihat kok ini anaknya berbuat salah, mosok diem saja, apa enggak nanti ikut salah. Saya rasa semua enggak ada yang salah, ya Cecil juga enggak salah, tapi ada tapi ya. Kalau lebih bijaksana menurut saya, lebih baik anak itu yang dinasihati, yang diberitahu, ya. Karena kalau langsung ibunya langsung dimarahin, kadang-kadang terjadi ya marah. Mungkin anaknya juga bisa marah, ipar-iparmu tadi karena diajak pergi bersama juga ikut marah. Tapi kalau anak itu yang mencuri atau mengambil uang ibunya, yang didoakan, yang dinasihati sampai dia sadar aku salah. Oh, lalu dia bisa mengembalikan atau minta maaf pada ibunya. Saya kira itu lebih bijaksana. Saya kira itu akan mendatangkan hal yang lebih baik lagi.
Ya, saya rasa seperti itu. Ya, tapi tujuannya tadi sudah baik dan benar. Yang ketiga, Shalom Pak Baca, saya Ibu Endah. Maaf, saya mau bertanya, persembahan persepuluhan dengan persembahan profetik sama atau tidak ya Pak? Mohon penjelasan ya, dan mohon contohnya. Terima kasih Pak Baca, Tuhan Yesus berkati. Jadi persembahan perpuluhan dengan persembahan profetik, nah, itu beda. Yang namanya persembahan persepuluhan adalah kita mengembalikan, ya, bawa ke gereja, bawa ke rumah Allah 10% dari keuntungan bersih. Jadi kita sudah diberkati. Kalau Bu Endah ini kerja misalkan, oh dapat ya PK-nya misalnya ya 1 juta, berarti 10% 100.000 itu dibawa. Itu perintah Tuhan tentang perpuluhan. Ya ke gereja, ke tempat pembendaharaan supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya di rumah Allah itu perpuluhan. Ya persepuluhan seperti namanya. 1/10. Lalu persembahan profetik. Saudara. Persembahan profetik itu di luar persepuluhan. Jadi misalkan tadi 1 juta. 100% itu sudah pasti. Ini wajib ya. Lalu mungkin kadang-kadang ya Tuhan sedang gerakkan lagi. Oh ini karena ada sesuatu Tuhan gerakkan, berikan misalkan 100.000 lagi. Atau bahkan kadang-kadang 500 misalnya gitu. Lah ada perkataan-perkataan seperti itu saudara. Lalu bertindak dengan iman. Ya itu tindakan profetik. Itu seperti gitu saudara. Ya atau sedang dengar firman. Kadang-kadang Tuhan bicara. Atau yang lain lah. Pokok itu satu tindakan khusus gitu saudara. Itu tindakan profetik. Banyak kalau Ibu dengarkan kesaksian-kesaksian. Orang seringkali bilang Tuhan bicara dalam hati saya. Saya harus mempersembahkan ini. Saya harus mempersembahkan ini. Ya ada perintah dari Tuhan. Saya harus belajar taat pada perintah Tuhan. Karena ketaatan itu penting sekali. Nah, waktu dia melangkah itu seringkali disebut tindakan profetik. Kadang-kadang ada taburan profetik misalkan. Itu seperti itu. Ya, jadi beda. Sekarang kita masuk kesaksian. Ya, Stefani Jogja. Jemaat keluarga Jogja, saya ingin menyaksikan betapa mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Terutama dalam tesis yang saya kerjakan 6 bulan terakhir. Sejak mengerjakan tesis bulan Maret ya 2020 lalu, saya sudah menentukan satu topik dengan metode tertentu. Namun saya harus menggantinya karena pandemi yang tidak ya memungkinkan penelitian saya dijalankan di lapangan. Saya berdoa dan minta hikmat Tuhan untuk topik yang baru. Puji Tuhan, dalam 1,5 bulan saya dapat menyelesaikan proposal dan mengajukan diri untuk sidang proposal. Bulan Juni 20 saya mulai melakukan ambil data di lapangan. Tidak semulus yang saya bayangkan. Proses pengambilan data cukup menguras tenaga, waktu dan pikiran. Saya cukup stres dan minta kemurahan Tuhan. Sekali lagi berkat kemurahan Tuhan, proses pengambilan data boleh ya terlalui. Meski demikian target saya ya sudah meleset jauh. Saya ingin menyelesaikan tesis saya di bulan Juli agar saya tidak perlu membayar uang kuliah di semester berikutnya. Ya apalagi kondisi pandemi ini membuat saya bertekad untuk mengurangi beban orang tua dengan tidak membayar uang kuliah lagi. Saya benar-benar down dan putus asa saat itu. Ya saat komsel kakek saya mengingatkan untuk lebih berserah pada kehendak Tuhan. Ya sambil tetap mengusahakan yang terbaik. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Satu kali ketika saya sedang ikut Pondok Daud online, sebelum tidur, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa, berseru pada Tuhan agar ada mujizat dalam tesis saya. Saya belajar taat
Malam itu saya tidak berdoa untuk hal yang lain, tapi saya fokus dan berseru untuk tesis saya. Saya minta Tuhan benar-benar buat mujizat. Keesok harinya pihak kampus mengadakan audisi antara mahasiswa dan pihak dekanat. Salah satu hal yang dibahas adalah terkait keringanan uang kuliah bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis. Karena dalam kondisi pandemi. Hari itu Tuhan buat mujizat yang di luar akal pikiran saya. Dekanat mengumumkan bahwa ada kebijaksanaan kampus di mana mahasiswa yang bisa yudisium di pertengahan Oktober 20. Maka uang kuliahnya akan dikembalikan 100%. Wow, sungguh mujizat yang tidak masuk akal. Fakultas saya dapat membuat kebijakan seperti itu. Padahal fakultas lain tidak. Hari itu saya bersyukur sekali pada Tuhan. Tidak berhenti di situ. Tuhan terus memimpin saya dan memberi percepatan di luar akal pikiran saya. Saat ini saya sudah menyelesaikan pendidikan S2 saya dengan baik. Saya tahu semua berkat kemurahan Tuhan. Usaha saya hanya sebagian kecil dari anugerah Tuhan yang sangat besar. Jika Dia menuntun kita sampai di titik kita saat ini, percayalah Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sampai akhir. Tetap percaya dan tetap berusaha yang baik. Maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya yang terbaik. Saudara, luar biasa. Jadi juga mengajak saudara semua yang lain, apapun pergumulannya, jangan pernah putus asa. Terus saja berjuang dengan iman. Pelajarannya tadi begitu. Berjuang dengan iman, saudara. Berserah dengan iman, saudara. Serah, berjuang, lakukan yang terbaik, tapi percaya. Sehingga Tuhan berkarya. Luar biasa. Satu lagi yang terakhir. Melani. Saya Bu Melani pada kesempatan ini mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan pada saya. Ceritanya sebelum puasa toko saya sepi. Sekali pembeli, saya jualan kembang api dan saya pikir toko saya ini bisa sepi karena pas pandemi seperti ini. Tapi saya ikut pondok Daud dan selalu berdoa pada Tuhan. Saya serahkan semua masalah toko saya dalam tangan Tuhan. Pas puasa ternyata Tuhan kirim banyak pembeli di toko saya. Bahkan sampai sesudah lebaran. Dan hasil penjualan luar biasa. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak kita pikirkan, itu Tuhan sediakan. Lalu ada yang tidak kalah luar biasanya, Pak. Anak saya, Billy yang kuliah, ia mengajukan beasiswa di semester ganjil dan juga bisa mendapat beasiswa tersebut. Puji Tuhan. Saya selama ikut live streaming Pau Baca seperti ini dan ibadah online keluarga Allah serta ikut pondok Daud selama ini selalu ada pertolongan dari Tuhan dan selalu dikuatkan. Saya sungguh-sungguh bersyukur bisa bergabung dengan GBI Keluarga Allah. Saya bersyukur bisa mendengar selalu Pastor Baca melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Baca. Saya selalu dikuatkan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya percaya semua diberkati. Tuhan pasti, saudara. Jangan takut apapun. Kalau saudara tetap pegang Tuhan. Selama tidak kehilangan iman. Dan selama saudara taati. Perintah Tuhan. Saudara, firman Tuhan cepat lambat pasti. Bahkan kalau saudara sudah bisa seperti itu, Tuhan percepat. Dianggap Tuhan sudah pas, cocok gitu. Saya rasa luar biasa sekali, saudara. Saya tergerak dengan lagu tadi, saudara. Yang pertama kita pujikan, mataku tertuju padamu Tuhan. Saudara lihat semua kesaksian, jangan bingung dengan masalahnya. Tapi pandang Tuhan. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Mataku tertuju padamu Tuhan. Kita pujikan bersama-sama, pakai lagu ini juga menjadi doa kita. Tuhan, mataku tertuju padamu, Engkau pengharapanku, Engkau jawaban bagi aku. Kita akan pujikan bersama-sama, saudara.
Segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Pakai lagu ini menjadi doa kita, saudara. Segenap Mataku tertuju padamu, Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mengikuti kehendak-Mu, mengikuti firman-Mu, Tuhan. Aku mau selalu menyenangkan katakan pada Tuhan. hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kerinduan kami, Tuhan, bisa Ku menyenangkan mau hati-Mu senantiasa. selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, saudara. Saya percaya lagu ini sangat menginspirasi setiap kita, saudara. Mata kita tertuju pada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ya hidup kita senantiasa terarah. Kita ikuti kehendak Tuhan. Kita taati petunjuk Tuhan. Kita taati firman Tuhan. Sehingga hidup kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Saya rasa ya ini lagu sungguh-sungguh akan memberkati setiap kita. Karena saya juga merasa ya firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya hari ini juga sama dengan lagu ini. Kita akan merenungkan firman dengan tema mata yang tertuju pada Tuhan. Seperti lagu tadi, saudara, menjadi doa ya supaya mataku tertuju padamu Tuhan. Sekarang temanya mata yang tertuju pada Tuhan. Saudara, ya arah pandangan mata kita sangat menentukan ya hidup kita, sangat mempengaruhi kita dan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah arah mata kita. Kita mengarahkan mata kita kepada hal yang positif atau kita mengarahkan mata kita kepada hal yang negatif. Itu akan sangat mempengaruhi pikiran kita positif atau negatif. Itu akan sangat mempengaruhi hati kita positif atau negatif, saudara. Bahkan akhirnya bisa mempengaruhi
tutur kata kita, tinggalkan kita, akhirnya bisa mempengaruhi keadaan kita, hidup kita. Jadi mata itu punya dampak. Apa yang kita lihat itu punya dampak, saudara, dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar, lanjutkan seri khotbah, yaitu dengan tema belajar dari kehidupan Yusuf. Sekarang yang keempat, ya temanya mata yang tertuju pada Tuhan. Saya akan lanjutkan pembacaan kita dari kemarin. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kejadian 39. Hari ini kita baca mulai ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, ya, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Kita sudah belajar, saudara, ya Yusuf dapat mimpi daripada Tuhan, dia akan diangkat. Oh, luar biasa. Oh, saudara, Tuhan nyampaikan rencana Tuhan untuk kehidupan Yusuf. Dia akan lebih dari kakak-kakaknya, bahkan dia akan lebih dari orang tuanya, saudara. Tapi kakaknya jadi sakit hati, satu hari ditangkap, masukkan sumur kering. Tapi hanya diangkat lagi, ada musafir sedang lewat, yang akan ke Mesir, dijual Yusuf. Akhirnya dibawa ke Mesir, di sana jadi budak di rumah Potifar, saudara. Ya luar biasa sekali, tapi Tuhan terus tolong, saudara. Akhirnya dia, saudara, bisa menjadi budak kepercayaan Potifar, saudara. Ya, akhirnya dia diangkat, dipercayai, ya, seluruh Roma dipercayakan pada Yusuf, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa sekali. Ya, sekali budak tapi punya posisi. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar juga, ternyata ya istri Potifar dipakai oleh iblis menggoda Yusuf. Ya, diajak selingkuh, saudara. Oh, supaya Yusuf akhirnya itu, saya percaya ya iblis pakai istri Potifar supaya ya dia melanggar firman, supaya dia jatuh dalam dosa, supaya akhirnya hancur dan tidak mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi luar biasa, Yusuf tetap saja, saudara, dia tidak mau mengkhianati tuannya, yaitu Potifar. Ya, dia tidak mau curang, dia juga tidak mau berbuat dosa, nyalahi Tuhan, saudara. Ya, itu Yusuf. Tapi akhirnya satu kali, ya istri Potifar marah sekali. Ya, dia pegang Yusuf lari, saudara. Lalu difitnah bahwa Yusuf akan, Yusuf mengganggu, ya mungkin akan memperkosa. Potifar, ya dilapori marah, emosi. Lalu ayat yang kita baca tadi, saudara katakan, ya lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf di penjara di sana. Sekarang ceritanya adalah Yusuf dimasukkan di penjara. Saya percaya hati itu secara manusia, Yusuf pasti mengalami sesuatu yang berat sekali. Oh, sesuatu yang sangat menyakitkan sekali secara manusia. Saudara, dia membela tuannya, ya, yaitu Potifar. Tapi tuannya justru masukkan dia ya di penjara. Oh, saudara, dia digoda, difitnah oleh istri Potifar. Secara manusia sudah pasti itu sangat menyakitkan sekali, saudara, kalau dilakukan seperti itu, saudara. Iya. Kalau saudara bisa pikirkan, itu Yusuf sudah masuk satu hal yang sangat berat sekali. Masuk penjara, tahanan raja, gak tahu kapan selesainya, kapan dia bisa keluar dari penjara. Budak masuk penjara kok, saudara. Ya, kapan bisa tahu bisa keluar dari penjara atau tidak pun masih tanda tanya, saudara. Ya, luar biasa sekali. Ya, tapi nanti kalau kita baca terus kisah-kisah, ya luar biasa sekali, saudara. Ya, Yusuf tetap berhasil ya melampaui hal seperti itu. Secara manusia kalau saudara perhatikan, saudara, wah berat sekali. Saya seringkali tanya pada beberapa orang, layak enggak kalau sampai difitnah, marah, sakit hati, ya kecewa, layak enggak, saudara? Wah, bukan hanya itu, saudara, ya
baik pada seorang menolong seperti tadi. Oh, malah yang saudara dukung, yang menghancurkan, masukkan penjara. Saudara, seringkali kadang-kadang orang berkata, ya layaklah diperlakukan seperti gitu kok. Difitnah kok. Oh, sampai akhirnya masukkan penjara kok. Kapan bisa keluar aja enggak tahu kok. Layak mungkin. Oh, sakit hati, pahit hati. Oh, kecewa, saudara. Mungkin saudara ada yang mengalami banyak aniaya, banyak perlakuan yang sangat menyakitkan. Mungkin ada juga yang sama, difitnah orang lain sampai saudara kena masalah besar. Lalu mungkin juga ada orang yang saudara bela, ya baik dengan dia, malah masukkan saudara dalam penderitaan. Saudara, ada banyak mungkin orang yang saudara percayai malah menipu saudara dan macam-macam. Teman sendiri nusuk dari belakang gitu saudara. Ya banyak saudara. Seringkali ya banyak orang kalau mengalami seperti ini. Ya layak saya diperlakukan seperti itu kok. Kamu nggak ngalami seperti saya. Oh, kayak gitu ya pasti siapapun mesti marah, sakit hati, kecewa. Saudara, menurut saya itu tidak layak. Ya, sebab sekali lagi kalau Yusuf sampai marah, sampai simpan sakit hati, simpan pahit hati, saudara kecewa, saudara. Bahkan mungkin bisa marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan gak bela? Aku kan berjalan sesuai firman Tuhan. Tidak mau melanggar firman Tuhan. Aku sudah jujur. Kok malah acur? Kalau Yusuf kecewa, sakit hati, saudara. Mungkin dia sudah gak pernah keluar dari penjara. Selama-lamanya mungkin mati. Bukan hanya hatinya yang terpenjara. Bukan hanya tubuhnya yang terpenjara. Hatinya terpenjara. Bahkan mungkin gak pernah keluar lagi. Tapi saya bersyukur nanti kita akan baca terus. Saudara akan lihat Yusuf itu hebat. Hatinya lapang. Dia tetap saudara gak mau simpen sakit. Semua orang pasti sakit. Saya percaya Yusuf pun pasti mengalami sakit hatinya. Tapi tidak mau simpen sakit hati. Gak mau. Pasti saudara. Ya, dia buang kecewa. Dan semuanya saudara. Saya percaya itu membuat Yusuf aman. Itu membuat Yusuf tidak salah langkah lebih dalam lagi. Dan saya percaya kalau Yusuf diperlakukan seperti itu. Diperlakukan sangat tidak adil. Diperlakukan sangat kejam. Diperlakukan sangat menyakitkan. Tapi tetap bisa lapang hati. Saya percaya ada satu penyebabnya. Apa kira-kira saudara? Matanya tertuju pada Tuhan. Kalau dia terus mikir istri Potifar yang menfitnah, makin lihat, makin mikir, tertuju, makin sakit hati. Kalau dia terus mikir, lihat Potifarnya masuk di penjara, kalau tujuan atau hatinya, pikirannya ke sana, makin ingat, makin lihat, makin kecewa, makin parah. Saya bersyukur, saya percaya mata Yusuf tertuju pada Tuhan. Waktu dia melihat Tuhan, dia tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Waktu dia melihat Tuhan, dia tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana di balik masalah ini. Sehingga dia tetap bisa lapang, sehingga dia tetap bisa bersyukur, sehingga dia tetap bisa berbuat hal yang baik, tidak dicekam oleh kepahitan, kecewa yang menghancurkan hidupnya sendiri. Saya percaya sekali lagi, kenapa matanya tertuju pada Tuhan. Saudara juga sama, kalau mata saudara tertuju kepada orang-orang yang menyakiti saudara, makin sakit hatimu. Tertuju pada orang-orang yang mengecewakan saudara, saudara makin kecewa. Betul? Tertuju pada masalah yang besar, saudara makin takut, gelisah. Tertuju pada COVID terus, saudara juga sama, makin ketakutan. Wah, prosesi, bingung. Saudara, saya ajak dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu pelajaran. Mataku tertuju pada Tuhan. Mata Yusuf tertuju pada Tuhan.
biarlah saudara juga berkata, Tuhan, ya, biar mataku tertuju pada Engkau. Aku mau memandang Engkau. Tolonglah aku juga. Supaya terus mataku tertuju padamu. Karena daripada Tuhan datangnya petunjuk. Karena daripada Tuhan datangnya tuntunan. Karena daripada Tuhan datangnya pertolongan. Karena daripada Tuhan datangnya mujizat. Jawaban doa dan kasih karunia. Ya, pandang Tuhan, hatimu tetap lapang. Saya lanjutkan lagi, saudara. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara dengar ya. Karena, saya percaya, Yusuf bisa lapang hati. Karena Yusuf mandang Tuhan. Karena, saudara, Yusuf tidak simpan kecewa. Tidak simpan pahit hati. Bahkan tidak nyalahkan Tuhan. Dia pandang Tuhanku yang punya kuasa kendali. Maka dikatakan Tuhan senang dengan orang seperti ini. Betul? Sehingga karena dia menjadi seperti lagu tadi, menyenangkan hatinya Tuhan, ya, maka Tuhan serta Yusuf boleh dipenjara karena difitnah, karena dijebloskan oleh orang yang dia bela, maka disertai Tuhan. Saya tuh senang, dimanapun kalau disertai Tuhan, oh nggak usah bingung. Dalam lembah kekelaman, tapi disertai Tuhan, bersama Tuhan, nggak bingung seperti Daud, gadamu, tongkatmu menyertai aku. Betul saudara? Sekarang sama juga Yusuf. Di penjara, difitnah, diperlakukan sangat tidak adil, tapi disertai Tuhan. Wah, itu luar biasa sekali. Tapi juga saya percaya Yusuf bisa seperti itu karena matanya tertuju pada Tuhan. Hatinya tetap bersih, hatinya tetap lapang. Ya, tapi Tuhan Yusuf sudah melimpahkan kasih setianya, malah dilimpahi kasih setia, saudara. Dan ditambah lagi membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Ya, Tuhan ikut berkarya sehingga kepala penjara sayang pada Yusuf dalam penjara, tapi disayangi oleh kepala penjara. Ya, saya rasa itu luar biasa. Biarpun di penjara, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Di penjara ada penyertaan Tuhan. Dia bersama Tuhan. Di penjara dikasih oleh kepala penjara. Pasti dilindungi, pasti ada hal yang luar biasa sekali, saudara. Jadi saja saudara sekali ini luar biasa. Belajar seperti Yusuf. Pandang Tuhan. Jangan pandang Potifar yang memperlakukan saudara tidak adil. Jangan terus ingat-ingat istri Potifar yang menfitnah. Bahkan termasuk jangan pandang kakak-kakaknya yang sudah iri, yang menjualnya jadi budak. Sehingga dia seperti itu. Jangan pandang yang tidak baik. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Tadi saya katakan, kita mengarahkan mata kita kemana? Itu akan mempengaruhi kita. Mengarahkan mata kita kepada, kalau Yusuf, kepada Potifar yang tidak adil dengan dia, kepada istri Potifar yang menfitnah kepada kakaknya, pasti kepahitan. Tapi waktu matanya tertuju pada Tuhan, mandang Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan, saudara, ada kelegaan, ada kelapangan. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan senang disertai Tuhan, dikatakan tadi saudara, diberikan kasih setia. Oh, kepala penjara mengasihi dia. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya juga ajak saudara koreksi dulu. Hatimu sekarang sedang pahit atau manis? Kalau hatimu sedang pahit, pasti saudara memandang hal-hal yang pahit membuat hatimu pahit. Kalau hatimu sakit sekali, saudara sedang arahkan hatimu kepada hal yang menyakitkan. Kalau hatimu ketakutan terus, saudara sedang memandang, mengarah fokus saudara
kepada hal yang menakutkan. Tapi kalau saudara mandang Tuhan, matamu tertuju pada Tuhan, saudara dapat kekuatan, saudara dapat penghiburan, bahkan saudara dapat penyertaan, saudara dapat tuntunan, saudara menang. Sekalipun ada di penjara, tapi hatinya tidak terpenjara oleh kepahitan. Hatinya merdeka, saudara. Rohnya menyala-nyala, luar biasa. Tuhan jadi jaminan, Tuhan beri mujizat, jadi orang yang disayangi sama kepala penjara. Luar biasa. Ya, jadi itu penting sekali, saudara. Saya ajak saudara sekarang, uji tadi. Kalau hatimu pahit, pasti saudara salah arah. Hatimu ya penuh dengan kecewa, saudara salah. Ganti saja. Arahnya pada Tuhan. Tuhan, mataku tertuju padamu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Memandang Tuhan. Ya, mempercayai Tuhan. Mentaati tuntunan Tuhan. Saudara akan lihat, dibawa dari kemuliaan maupun kemuliaan. Di musim apapun, saudara akan tetap eksis bersama Tuhan. Jadi kalau saudara sedang salah saat ini, dirubah pandangan. Saudara, itu salah satu yang penting sekali. Saya ajak saudara baca ya Filipi 4 ya ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini yang berkata ya Paulus pada jemaat Filipus. Semua yang benar, jangan yang tidak benar. Semua yang mulia, jangan yang hina. Semua yang adil, jangan yang tidak adil itu yang dipikirin. Semua yang suci, jangan yang tidak suci, yang najis. Ya, semua yang manis, jangan yang pahit-pahit. Saudara, semua yang sedap didengar, jangan menyakitkan kalau didengar. Saudara, semua yang disebut kebajikan, saudara, jangan ya ketidakadilan, saudara. Dan patut dipuji, jangan yang patut dicela, jangan. Pikirkanlah semua itu. Itu tadi. Yang positif, jangan yang negatif. Yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Pesannya Paulus seperti itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, seperti ini, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai engkau. Saat ini kalau saudara mau taat dengan firman ini, mulai rubah. Saudara akan mengalami damai sejahtera yang melampaui akal. Menyertai engkau. Apa artinya damai sejahtera yang melampaui akal? Ya, masalahnya diperlakukan sangat kejam. Masalahnya masih sangat berat, belum selesai, masih sangat berat, lebih berat, tapi tetap bisa damai. Bukan kalau masalahnya sudah selesai, masih sakit, tapi tetap damai karena punya iman. Masih ngalami masalah rumah tangga, tapi damai, bersyukur punya Tuhan yang memulihkan. Oh, ada masalah tentang studi, pekerjaan, keuangan, jabatan. Harusnya ketakutan, harusnya bingung, tapi damai. Itu namanya damai sejahtera yang melampaui akal, saudara. Damai sejahtera Allah menyertai setiap kita. Hidup tuh sekali lagi sangat dipengaruhi, bahkan bisa ditentukan dari apa yang kita lihat. Jangan suka lihat yang negatif. Jangan suka melihat kesalahan orang lain. Saudara, lihatlah yang positif. Lihatlah tadi yang disebut kebajikan. Dengarkanlah yang sedap didengar, yang manis, dan lain-lain. Nah, itu penting, itu menentukan. Ya, saya ingat ada satu ilustrasi, saudara. Ya, satu kali ada ya rombongan beberapa musafir di padang gurun dan ternyata sempat tersesat. Sempat apa, saudara? Tersesat. Mereka tidak mau jalan terus cari di mana sungguh-sungguh bisa keluar dari padang gurun. Ya, belum temukan. Akhirnya makin lama
ya minuman mereka makin kurang. Padang gurun kan sulit sekali bisa dapat minuman, saudara, kecuali pas nemui mata air. Tapi itu mahal sekali, saudara. Makin kurang, makin kurang, makin kurang. Ya mereka jadi aja lemah sekali, saudara. Mereka rasanya haus, berat. Tubuhnya sudah sungguh-sungguh ya sangat kekurangan air minum, berat. Sementara mereka sepertinya sudah rasanya nggak kuat. Dari jauh mereka lihat ada rombongan yang lain. Wah, senang punya pengharapan. Ada yang lain lagi. Oh, aku akan minta pertolongan pada ya itu pendatang yang lain, saudara. Lalu mereka kerahkan kekuatan lagi mendekati ya musafir yang lain. Lalu mereka setelah ketemu berkata, tolong kami tersesat berhari-hari. Ya kami sudah kehabisan minum, tolong berikan kami minum. Saudara, mereka minta belas kasihan, mereka minta ya pertolongan supaya bisa diberi minum. Mereka tunjukkan ya semua tempat minumannya sudah habis. Lalu musafir yang lainnya berkata, loh kita juga butuh minum. Ini di padang gurun semua orang tahu minum itu langka. Kalau aku kasih kamu gimana nanti aku sendiri. Lalu dia terus minta. Tolong karena kita sudah ya sekian lama enggak minum. Bisa mati kita sebentar lagi kalau enggak dapat minuman. Lalu musafir yang ya masih punya air minum itu berkata, ya sudah. Ya aku mau berikan kartu minum kalau kamu mau bayar. Ya mahal. Kita loh dibayar berapa? Sudah berapa? Akhirnya ngomong 1 ya botol ya dikatakan ya 1 kilo emas. Mereka memang perjalanan hartanya dibuat terus. Wah, air minum kok 1 kilo emas. Marah. Orangnya ngomong, ya sudah memang mahal kok. Di padang gurun air minum gak mau, ya sudah aku pergi. Dia itu bingung semua. Akhirnya ya sudah. Sambil marah-marah gitu sudah. Ya ada beberapa mereka tidak mau keluarkan cari di tabungannya. Saudara. Ya emas 1 kilo. Hanya untuk minum saudara. Ya. Sambil ya saudara ya. Karena mau untuk contoh juga. Setelah mereka setiap orang ya ada itu waktu ada 2, 3, 4 orang kasih 1 kilo. Lalu yang punya minum kasih mereka beberapa. Wah saudara ya ada 4 orang itu ada yang senang untuk bisa dapat air minum. Oh aku masih bisa punya kekuatan jalan lagi. Nggak sampai mati di padang gurun saudara. Ada beberapa yang bersyukur. Tapi ada juga saudara, 1, 2 yang setelah lihat ini marah-marah. 1 kilo emas. Ya ganti air minum. Gak penuh. Sudah kosong. Sebagian sudah kosong. Saudara lihat ini ya. Sebagian sudah kosong. Ini emas 1 kilo loh. Itu sudah kosong. Sebagian sudah diminum emas obaja. Saudara marah-marah. Ini gimana? Saya kok gak penuh ini. Sudah marah-marah. Ada yang satunya bersyukur pada Tuhan. Tuhan tolong. Ya, kita masih bisa dapat minum. Air minum. Tapi yang satu gak bisa. Marah. Bedanya apa saudara? Sama-sama dapat gak penuh. Tapi yang satu bersyukur luar biasa. Yang satu gak terima marah-marah. Bedanya ini saudara lihat ya. Yang bisa bersyukur itu lihat air. Ini ada air. Wah, untung ada air. Bisa dapat minum. Lihat airnya. Ada air. Terima kasih Tuhan. Kau tolong kami bisa dapat air. Yang marah-marah kenapa? Lihat kosongnya. Bukan lihat isinya. Ini gak penuh. Ada isi air. Ada kosongnya. Karena lihat air. Wah bersyukur. Yang lihat kosongnya gak terima. Marah-marah. Sama loh saudara. Sama dapat 3/4-nya semua.
Tapi beda reaksi. Kenapa tadi? Matanya yang bisa lihat air bersyukur. Yang lihat kosongnya marah-marah. Dalam hidup seperti itu. Pilihan. Saudara mau lihat apa? Mau lihat yang baik-baik, hatimu bahagia. Lihatlah Tuhan yang baik. Hatimu bahagia. Saudara mau lihat yang tidak baik, yang tidak adil, saudara akan penuh kepahitan. Saya tidak tahu keadaan saudara sekarang. Keadaan rumah tangga saudara, keadaan tempat kerja saudara, atau tempat studi kampus saudara, atau bahkan tempat pelayanan saudara. Hidup itu begitu. Kadang-kadang ada gesekan. Yusuf ngalami, Yusuf dicintai Tuhan. Tuhan punya rencana, janji luar biasa untuk Yusuf. Tapi ngalami. Kalau Yusuf sampai melihat yang tidak baik, lihat kejahatan, lihat fitnah, lihat jadi budak, lihat masukkan penjara, hidupnya pahit, hidupnya hancur. Saya sangat bersyukur, saya percaya Yusuf itu lihat Tuhan. Yusuf itu lihat janji Tuhan. Itu Yusuf. Sama seperti ini tadi saudara. Sehingga bisa mengucap syukur. Sehingga mendapat kasih karunia. Hari ini. Saat ini saya percaya Tuhan sedang bukakan pengertian saudara dan saya. Ini sekali lagi ya. Hati dan pikiran kita sangat dipengaruhi. Katakan sangat dipengaruhi. Atau saya ulang ya. Hati dan pikiran saya. 1, 2, 3. Hati dan pikiran saya sangat dipengaruhi. Sangat dipengaruhi. Sekali lagi. Sangat dipengaruhi. Bahkan sangat ditentukan. 1, 2, 3. Bahkan sangat ditentukan. Apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Yang saudara lihat. Yang saudara suka dengar. Itu yang saudara pikirkan. Itulah hati saudara. Betul? Kalau saudara ya suka lihat film horor, saudara kadang-kadang ke kamar kecil aja nggak berani ketakutan dikit kamu. Kalau saudara terus sekarang berita-berita, wah bahaya COVID naik, macam-macam, saudara penuh ketakutan. Saudara mikir tadi orang yang jahat terhadap saudara, yang merusak hidup saudara, saudara kepahitan. Tapi kembali. Kalau saudara belajar seperti Yusuf, ada rencana Tuhan yang indah untuk hidupmu. Fokuslah pada Tuhan. Mataku tertuju padamu Tuhan. Berjalan menuju rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam tuntunanmu Tuhan. Dalam penyertaanmu Tuhan. Oh, aku mau melakukan kehendakmu. Aku mau melakukan perintahmu. Aku mau taati Engkau Tuhan. Bahagia saudara. Bahagia iman. Bahkan satu hari saudara akan mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Seperti Yusuf. Saya percaya itu sangat penting saudara. Di mana-mana sangat penting. Saudara ya yang kerja. Saya percaya orang-orang di tempat kerja saudara pasti bisa juga saudara temukan yang A, yang B, dan C. Bahkan saudara harus tahu tidak ada manusia yang sempurna. Semua ada baik, ada jeleknya. Enggak ada yang sempurna. Tuhan sudah berkata semua sudah berbuat dosa. Betul saudara? Saya pun pendeta. Saudara mau cari baiknya saya ada. Saudara mau cari kekurangan saya ada. Kalau saudara lihat baiknya, saudara bersyukur terima kasih Tuhan. Aku diberi gembala yang baik. Tapi kalau saudara terus cari-cari kekurangan saudara bisa ada saudara. Saudara akan kecewa. Mau baca gini, mau baca gini, mau baca gini. Saudara lihat airnya atau kosongnya. Kurang penuh, kurang benar, kurang adil.
kurang kasih. Di gereja, di rumah tangga saudara, orang tua, anak, suami, istri, semua nggak ada yang sempurna. Belajar, lihat. Gereja nggak ada yang sempurna. Kalau saudara sudah dibawa keluarga Allah, bersyukur pada Tuhan. Lihat baik. Kalau sampai lihat nggak baik pun didukung supaya jadi baik. Dalam keluarga juga sama, di tempat ya sekolahan, kampus saudara juga sama, tempat kerja, di pelayanan kelompok saya, semua. Hidupmu bahagia. Engkau akan terus disenangi Tuhan. Disertai Tuhan. Hidup dalam penyertaan. Hidup dalam ketaatan. Hidup mencapai rancangan yang luar biasa. Ya, saya lanjutkan yang berikutnya. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau saudara fokusnya pada Tuhan. Tuhan nomor 1. Mengutamakan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mempercayai Tuhan. Mentaati Tuhan. Badai boleh datang. Tapi Tuhan ahlinya mengatasi badai. Goliat boleh datang. Tapi Tuhan ahli kalahkan Goliat. Dan Tuhan berkarya. Saudara, disertai Tuhan. Diberkati Tuhan. Sekalipun di penjara, jadi sekali lagi sama dulu di rumah Potifar. Orang kepercayaan Potifar waktu itu. Sekarang orang kepercayaan kepala penjara. Betul saudara? Dimanapun. Kalau saudara bisa. Mata tertuju pada Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Mempercayai Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mentaati Tuhan. Saudara akan mengalami seperti Yusuf. Dimanapun. Saudara enggak pernah sendirian. Saudara akan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara akan mengecap kemurahan-kemurahan Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebaikan belaka yang terus menyertai aku sepanjang hidup. Daud juga ngomong seperti itu. Saudara. Ini luar biasa, saudara. Jadi saya ajak saudara belajar seperti itu. Nanti saudara lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Dan kalau saudara melangkah, melakukan seperti itu, saudara akan lihat kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, kehidupan saudara secara luar biasa. Iman juga seperti itu. Saudara masih ingat ya, saya beri contoh Abraham ini sudah sering. Tuhan juga memberi janji kepada Abraham seperti pada Yusuf. Dia akan diangkat luar biasa. Abraham juga dijanjikan, oh Abraham akan diberkati Tuhan luar biasa. Supaya hidupnya jadi berkat luar biasa. Sampai oleh Abraham dan keturunannya, bangsa-bangsa diberkati. Abraham akan punya anak, keturunannya luar biasa banyaknya. Sudah. Tapi keadaannya saat itu ngalami seperti Yusuf. Istrinya mandul. Mandul kok punya anak. Apalagi banyak jadi bangsa-bangsa. Saudara. Sudah makin tua. Makin loyo. Makin gak mungkin. Betul saudara. Abraham sempat. Akhirnya imannya lemah. Tuhan datang pada Abraham. Tuhan ingatkan. Abraham. Aku akan berkati engkau secara khusus, secara luar biasa. Ingat janjiku. Abraham ngomong apa saudara? Untuk apa Tuhan berkat-berkat? Aku sudah tua, istriku sudah tua, istriku mandul. Gak lama aku dari istriku mati. Berkat
kekayaan banyak untuk apa? Nggak ada gunanya. Nanti juga hanya hambaku saja yang dapat. Untuk apa? Ya, diberkati banyak. Tuhan tahu imannya sudah hancur. Imannya sudah jatuh. Nggak tahu saudara, mungkin ada yang imannya jatuh. Sekarang hambar, kurang dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Abraham diajak keluar dari kemah. Jangan di dalam kemah, lihat istri mandul, istri mandul, istri mandul. Yang dilihat istrinya mandul, yang dilihat istrinya mandul, yang dilihat istrinya mandul. Yang dilihat makin tua, makin tua, makin tua, makin tui, makin tua, makin tidak berdaya. Keluar, jangan lihat itu lagi. Lihat bintang di langit. Lihat pasir di lautan. Tuhan berkata, lihat itu. Jangan lihat yang negatif. Jangan lihat kemandulan. Jangan lihat makin tidak berdaya. Lihat janji Tuhan. Keturunanmu sebanyak itu. Hitung kalau engkau bisa hitung. Sebanyak itu. Seperti bintang di langit. Seperti pasir di lautan. Begitu luar biasa. Hitung Abraham. Waktu Abraham sekarang tidak lihat lagi kemandulan istri. Kelemahan dirinya. Mulai lihat janji Tuhan. Pandangannya dirubah. Janji Tuhan. Dia makin lihat. Hatinya makin dikuatkan. Dia makin merenungkan janji Tuhan. Imannya makin dibangkitkan. Oh lihat Abraham, hitung. Jadi terus menerus. Kalau bisa kau hitung. Dia makin menghitung, makin membayangkan. Makin lama, makin kuat. Makin lama, imannya bangkit. Makin lama, imannya makin menyala. Makin lama, makin berkobar. Lalu Alkitab berkata, maka imannya Abraham bangkit lagi. Tergantung apa yang dilihat. Lihat mandul. Lihat tidak berdaya. Imanmu habis. Lihat mataku tertuju pada Tuhan. Pada rencana Tuhan. Pada janji Tuhan. Pada penyertaan Tuhan. Pada tuntunan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Saudara akan mengalami seperti Yusuf. Akan mengalami seperti Abraham. Dan itu anugerah. Itu kasih karunia. Ya, sejak belajar seperti itu. Kalau saudara bisa lihat di Alkitab banyak. Pandang menentukan banyak kita. Negatif, positif, iman atau tidak. Bahkan berbuat dosa atau tidak. Saya nggak punya waktu banyak tapi saya ingin cerita. Hawa dan Adam. Jatuhnya kenapa? Memandang yang dilarang. Bukan yang disediakan Tuhan. Oh semua buah ini boleh. Bukan itu. Jatuhnya dia itu karena mandang apa? Yang dilarang. Yang dilarang. Pandang. Makin dia lihat. Makin hatinya terpikat. Makin dia lihat. Hatinya makin terpikat. Makin dia lihat. Makin terpikat. Akhirnya tangannya dijulurkan. Ambil makan. Jatuh. Daud jatuhnya juga seperti itu. Ya, semua sedang perang, dia disoto. Lihat perempuan mandi, lihat, akhirnya jatuh. Dengar ya saudara ya. Arah penglihatan kita mempengaruhi kita, bahkan kadang-kadang menentukan kita. Menentukan pikiran, menentukan hati, menentukan perkataan, menentukan tindakan, akhirnya menentukan keadaan. Apalagi kalau saudara saat ini sedang stres. Sudah pasti arah pandangan saudara salah, negatif. Yang sedang pahit hati, pasti keliru. Kalau saudara pandang Tuhan. Sang Raja damai. Dia akan memberikan hatimu damai. Tenang, bahagia. Iman. Saudara suka lihat percabulan. Hati saudara cabul. Pikiran saudara cabul. Perbuatan saudara cabul. Saudara arah kekudusan. Pikiran saudara kudus. Hati saudara kudus. Perkataan kudus. Hidupmu kudus. Saya percaya itu penting sekali saudara. Istri Lot memandang sudah diselamatkan loh saudara.
Sodom dan Gomora sedang dihancurkan, ya Lot istri anak sedang selamat. Di tengah jalan menoleh, lihat Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora hancur, dia ikut. Jadi tiang garam. Hari ini arahkan pandangan. Saudara, saya percaya saudara akan dapat kasih karunia yang luar biasa. Saya bacakan satu ya saudara. Saya lihat pentingnya. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya saudara, di gereja, di tempat ya kampus, tempat kerja, di keluarga, saudara belajar lihat baiknya. Jangan lihat jeleknya. Ada satu luar biasa pernah saya baca dulu. Saudara dengar ya. Satu ketika istri John Maxwell. John Maxwell itu hamba Tuhan tapi jadi motivator yang luar biasa. Jadi pembicara yang luar biasa. Pembicara motivator top ya, Margaret ya, istrinya itu Margaret namanya. Sedang menjadi pembicara di seminar tentang apa? Kebahagiaan. Jadi istrinya sedang jadi pembicara, bicara ya tentang kebahagiaan. Ya bagaimana bisa bahagia. Maxwell duduk di bangku paling depan. Di akhir sesi setelah selesai, semua pengunjung bertepuk tangan. Wah, pengajarannya bagus sekali tentang kebahagiaan. Luar biasa pengajarannya. Seorang ibu mengacungkan tangan untuk bertanya. Ini tadi istrinya John Maxwell yaitu Margaret pembicara. Selesai biasanya ada tanya jawab. Mrs. Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Ditanya. Ya, karena suaminya itu motivator pembicara yang terkenal. Lalu seluruh ruangan langsung terdiam. Satu pertanyaan yang bagus. Ya dia ditanya, suamimu membuat kamu bahagia ya? Wah, dapat suami seperti itu kok. Margaret tampak berpikir beberapa saat. Dan kemudian menjawab, tidak. Seluruh ruangan terkejut. Tidak katanya sekali lagi. Artinya dia ngomong, suamiku. Ya, ditanya, buat kamu boleh? Tidak. John Maxwell ya, tidak bisa membuatku bahagia. Tidak bisa, suamiku membuat aku bahagia. Seisi ruangan langsung menoleh ke arah Maxwell. Maxwell juga menoleh 2 kali mencari pintu keluar. Kalau bisa keluar dia. Rasanya ingin cepat-cepat keluar. Lalu lanjut Margaret. John itu suaminya. Adalah seorang suami yang sangat baik. Dia tidak pernah berjudi. Dia tidak mabukan. Dia tidak nyeleweng, sirok. Dia setia. Ya, dia penuh kasih, ya. Selalu memenuhi kebutuhan saya. Baik jasmani maupun rohani. Tetapi tetap dia tidak bisa membuatku bahagia. Orang bingung. Tiba-tiba ada suara tanya, mengapa? Punya suami seperti itu kok gak bisa buat bahagia? Mengapa? Lalu Margaret menjawab, karena jawabnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain aku sendiri. Yang bisa paling menentukan aku bahagia atau tidak, bukan suamiku, aku sendiri. Margaret mengatakan, tidak ada orang lain yang bisa membuat kita bahagia. Baik itu pasangan hidup, sahabat gak bisa buat bahagia. Uang gak bisa buat bahagia. Hobi gak bisa. Semua itu tidak bisa buat bahagia. Karena yang bisa membuat bahagia adalah diri kita. Tidak, ya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau kita sering merasa tidak cukup, tidak pernah punya tidak pernah perasaan minder, selalu percaya diri, kita tidak akan merasa sedih.
Sesungguhnya pola pikir kita yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Bukan faktor luar. Bahagia atau tidak hidup kita bukan ditemukan oleh kekayaan, rupawan, kesuksesan. Ya, bahagia adalah pilihan kita. Ini saya tambah sedih, saudara. Saudara lihat yang negatif atau lihat yang positif? Benar? Saudara ngalami badai seperti Yusuf, asal saudara tentukan Tuhan. Saudara pilih pandang Tuhan. Saudara tetap bahagia. Saudara sebetulnya sudah lahir di anak orang kaya. Ya, oh sudah dapat posisi luar biasa. Tapi selalu khawatir terus, dia gak bahagia. Selalu mikir-mikir yang tidak baik, ya gak bahagia. Ya, saya akan tutup dengan satu saja. Cara mandang kita, arah pandangan kita menentukan, mempengaruhi, bahkan menentukan hidup kita. Saya dulu beri contoh, mungkin saudara pernah dengar juga. Satu kali ada seorang ibu datang pada Pak Pendeta. Pak Pendeta, Boksu, Pastor. Hatiku tuh susah, sedih. Lalu pastornya tanya, loh kenapa? Kok susah sedih? Apa anakmu tidak baik? Dia bilang, enggak. Anakku tuh baik. Sukses. Yang satu pabrik payung. Yang satu pabrik dendeng. Saudara tahu ya dendeng itu ikan sapi yang dikeringkan atau ayam itu dikeringkan. Nah sudah anaknya sukses, baik, kenapa susah? Lalu saudara, ibu ini berkata, begini, Pastor. Kalau sedang musim hujan, saya ingat anak saya yang jualan dendeng. Ini dagingnya nggak bisa dijemur. Nanti kalau nggak bisa dijemur terus karena hujan terus, nanti busuk, nanti rusak. Nggak bisa dijual, rugi. Nanti kalau sampai rugi terus nggak bisa bayar utang. Nggak bisa bayar utang, disita pabriknya bank. Apalagi kalau kebesaran masuk penjara. Jadi aku ingat itu sedih aku. Setiap kali hujan aku sedih sekali. Ingat anakku yang pabrik dendeng. Lalu aku doa. Tuhan, setengah tahun kemudian doaku dijawab. Musim kemarau. Dendengnya. Tapi saat musim kemarau, aku sedih lagi. Aku ingat anakku yang pabrik payung. Ini nggak ada hujan, payungnya nggak laku. Produksi terus, stoknya banyak numpuk, nggak ada yang beli. Kena bunga, kena macam-macam. Ya nanti rugi, nggak bisa bayar utang gimana, masuk penjara gimana. Aku sedih, doa puasa dengan Tuhan. Aku teriak jerit dengan Tuhan. Setengah tahun kemudian, Tuhan jawab doaku. Sekarang hujan. Tapi waktu hujan ingat pabrik dendeng hancur. Doa setengah tahun. Dikabulkan. Jadi kemarau. Saat kemarau ingat anak pabrik payung. Jadi musim hujan maupun musim panas. Tetap saja aku sedih terus. Lalu pastornya ngomong gini. Pastornya, ya sudah ibu. Saya berikan caranya ya, supaya tidak terus sedih tapi selalu senang, sukacita, bahagia dalam Tuhan ya. Jadi kalau ini musim hujan, ya kalau musim hujan, kamu pasang foto anakmu yang pabrik payung. Ya di tempat, ya kamu rias, di tempat-tempat, fotonya anakmu yang pabrik dendeng disimpan dulu. Jadi kamu tiap hari lihat, wah anakku pabrik payung. Payungnya laris. Hujan, orang butuh payung. Payungnya laris. Nanti kalau ganti musim kemarau, ini yang anakmu yang pabrik payung simpen. Dikeluarkan anakmu yang punya pabrik dendeng. Panasnya baik.
dindingnya bisa dijemur dengan baik. Oh, terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Ingat ya Ibu ya, jadi kalau musim hujan yang dipasang foto yang mana? Anakku yang pabrik payung. Kalau musim kemarau, anakku yang pabrik dendeng. Ya, lakukan ya, nanti kamu bahagia. Sudah, lakukan. 1 tahun kemudian. Ibu ini datang pada pendeta, Boksu, Pastor, Kamsya, terima kasih ya. Sekarang aku bahagia terus. Musim hujan, aku bahagia karena apa? Lihat anakku, ini pabrik payung, laris. Maju. Kalau musim kemarau, aku sekarang ganti foto, lihat anakku, pabrik dendeng. Wah, ini bagus, dijemur, laris, untuk diberkati. Sekarang berubah. Hujan maupun kemarau, tetap bahagia. Sudah dengar? Firman Tuhan sedang ajari kita. Satu yang penting. Pilih. Arahkan pandangan. Kalau sempat salah saat ini. Kata, Tuhan terima kasih. Firman-Mu membukakan aku. Menyadarkan aku. Pilih yang baik. Saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami kemurahan Tuhan. Sepanjang hidup. Daud berkata, kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu menyertai aku selamanya. Ya, saudara saya tidak perpanjangkan. Saudara, kita akan doa. Tadi saudara mengirim ya, doa-doa sudah dikirim di HP saya. Saya akan doakan juga saudara yang sekarang mau doa bersama. Ya, kita doa ya. Saya rindu saudara mengalami anugerah lewat firman Tuhan ini juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan singkapkan satu pelajaran yang penting sekali bagi setiap kami. Sehingga kami tidak terjebak dalam kesedihan, dalam kepahitan, dalam ketakutan. Oh Tuhan, dalam penderitaan kami boleh Tuhan limpah dengan kasih. Limpah dengan damai sejahtera-Mu. Limpah dengan sukacita ilahi. Limpah dengan penyertaan-Mu Tuhan. Limpah dengan turut campur-Mu, limpah dengan anugerah berkat daripada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu doakan permohonan-permohonan yang sedang dikirim, yang sudah dikirim, yang ada di HP hamba-Mu. Apapun doanya, kami bawa di hadapan-Mu. Juga doa-doa untuk setiap orang yang sedang mengikuti saat ini. Tuhan, apapun yang didoakan bersama-sama, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Kami ketok pintu hati-Mu Tuhan. Bukakan pintu hati-Mu Tuhan. Engkau yang menjawab doa-doa ini. Tuhan, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu untuk menolong. Tuhan, Engkau yang buka pintu berkat surga. Curahkan berkat-Mu. Tuhan, Engkau yang lakukan mujizat-mujizat. Tuhan, Engkau yang terangi setiap kami. Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami. Engkau yang tuntun Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera. Tuhan, yang sakit disembuhkan. Disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima iman dengan iman. Sembuh. Yang sakit apapun disembuhkan. Covid juga disembuhkan. Tuhan, yang punya masalah rumah tangga dipulihkan. Diberi hati yang mengampuni. Diberi hati yang mengasihi. Diberi hati yang limpah dengan kasih setia Tuhan. Kasih agape yang tanpa syarat. Oh, ada pemulihan. Ada kesatuan warga. Tentang studi, tentang pekerjaan. Oh Tuhan, berikan pertolongan. Berikan keberhasilan. Seperti Yusuf, dimanapun tetap berhasil. Karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Karena Tuhan Kau yang memberkati. Mereka yang punya masalah keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kekurangan dilenyapkan. Tapi anugerah diberikan. Diberkati dan jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Semuanya dalam karya-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini firman-Mu menerangi setiap kami. Hari ini firman-Mu menuntun setiap kami. Berkati Tuhan. Yang sakit hatinya disembuhkan. Yang pahit hatinya diberi kemanisan yang daripada Tuhan. Yang ketakutan diberi damai sejahtera. Tuhan, Engkau terangi hati, pikiran kami semuanya. Engkau terangi
rumah tangga, studi, pekerjaan, keuangan, jabatan kami semua. Kau terangi seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan, tolong kami. Kami mau bangkit jadi terang. Kami mau bersaksi. Kami juga mau bawa banyak orang datang pada Tuhan. Banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu doakan Tuhan yang berkati. Amin, saudara. Ya, saya percaya semua sudah diberkati. Saya percaya, saudara, firman Tuhan jelas sekali. Ya, bukalah hati. Terimalah firman Tuhan. Saat ini saudara diubahkan. Dipulihkan. Saudara akan hidup dalam kebaikan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Apapun keadaannya. Tuhan ada. Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Tuhan buat berhasil. Bahkan akan jadi alatnya. Ya. Lalu jangan lupa juga saudara yang sudah diberkati lewat firman. Ya lewat acara ini. Lewat jawaban doa. Mujizat kirim kesaksian. Permohonan doa, saudara juga bisa kirim lagi supaya kita bisa terus doakan. Ya. Lalu jangan lupa saudara terus ajak orang bergabung lebih lagi. Ya kirim link pada yang lain. Subscribe untuk saudara sendiri. Juga jangan lupa Sabtu Minggu ibadah raya. Ibadah ya offline maupun online. Ya, saya percaya kita semua akan diberkati. Ya, sampai ketemu saudara di ibadah online atau offline untuk Sabtu dan Minggu. Dan juga Rabu Kamis yang akan datang. Tuhan berkati.